Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang negative sentences. Oke, silahkan kalian baca dua kalimat berikut ini. Oke. Kalau saya tanya, apa sih bedanya kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua tadi? Nah, maka bisa dikatakan bahwa kalimat yang pertama atau kalimat you are a student itu adalah positive sentence, sedangkan kalimat kedua yaitu you are not student adalah negative sentence atau kalimat negatif. Nah, apa sih bedanya antara positive sentence atau kalimat positif dengan negative sentence atau kalimat negatif? Nah, untuk positive sentence itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang sifatnya positif serta tidak mengandung kata pengingkaran atau penyangkalan. Atau bisa juga dikatakan bahwasannya positive sentence ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu memang benar-benar terjadi, ada, ya, ataupun benar. Contoh kalimatnya seperti tadi ya, you are a student, kamu seorang siswa. Bisa juga I like reading, saya suka membaca, dan he has eaten, dia sudah makan. Nah, berbeda dengan kalimat negatif atau negative sentence. Ya, negative sentence atau kalimat negatif itu merupakan suatu kalimat yang di dalamnya memuat kalimat penyangkalan suatu peristiwa, keadaan, dan atau perbuatan. Nah, sehingga di dalam kalimat negative sentence tadi ya, di dalam kalimat negatif itu mengandung kata-kata sangkalan seperti bukan, tidak, dan belum. Contohnya, you are not a student, kamu bukan seorang siswa. I do not like reading, saya tidak suka membaca. He has not eaten, dia belum makan. Nah, perbedaan mendasar dari kalimat positif dan negatif ya, khususnya dalam bahasa Inggris adalah bahwa dalam kalimat negatif itu selalu terdapat kata not-nya. Oke, coba kalian tebak ini termasuk kalimat positif kah atau negatif? Oke. Nah, kemudian bagaimana sih caranya merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif? Nah, yang pertama, untuk kalimat positif di mana subjeknya itu diikuti oleh to be, to have plus verb 3 dan juga models ya. To be itu yang mana, Bu? To have itu, to have plus verb 3 itu yang bagaimana? Models itu yang bagaimana? Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari to be. Nah, to be di sini berarti setelah subjek itu ada diikuti oleh am atau is atau are atau was ataupun were. Nah, atau bisa juga setelah subjek itu diikuti oleh kata have, has, dan had yang diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga. Dan bisa juga kalimat yang subjeknya diikuti oleh models ya, seperti kata can, could, may, might, will, would, shall, should, dan must. Nah, apabila di dalam kalimat positif tadi subjek ini diikuti oleh to be atau diikuti oleh to have plus verb 3 ataupun diikuti oleh models, maka untuk kalimat
negatifnya atau merubah kalimat positif tadi menjadi kalimat negatif adalah cukup menambahkan kata not setelah to be, to have, atau models tadi ya. Oke, contohnya gimana Bu? Nah, kita mulai dulu. Kalau dia subjek diikuti oleh to be, ya, dimana to be-nya itu adalah is, am, are, was, atau were. Oke, di sini ada kalimat positif. Contohnya, I am a teacher, ya. Di sini subjek I diikuti oleh to be am. Kemudian, you are a student. Subjek you diikuti oleh to be are. Ya. My sister. Subjeknya my sister. Kemudian, to be-nya is. Kemudian, I was a student. Ya. Subjek I diikuti oleh to be was. Dan yang terakhir, they were playing football, ya. Subjeknya they langsung diikuti oleh to be were. Nah, untuk merubahnya menjadi kalimat negatif, maka cukup dengan menambahkan kata not setelah to be-nya, ya. Sehingga yang I am a teacher tadi berubah menjadi I'm not a teacher, ya. Jadi tinggal menambahkan kata not setelah to be. Ya, begitu juga you are students, tinggal menambahkan not-nya setelah kata are, ya. Kemudian my sister is eating, tinggal menambahkan not setelah is, ya. Kemudian I was a student, tinggal menambahkan juga kata not setelah was. Dan yang terakhir, they were playing football, untuk merubahnya menjadi negatif juga tinggal menambahkan kata not setelah were. Kemudian, bagaimana dengan kalimat positif di mana subjeknya diikuti oleh have, has, atau have plus verb 3 gitu ya. Oke, di sini contohnya kalimat positifnya. Ada pertama, I have cleaned my room. Ya, di sini ada kata have diikuti oleh bentuk ketiga. Kemudian, my sister has done her homework. Di sini ada kata has diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga. Dan yang terakhir ada he had moved. Ya, kata had diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga. Nah, kalau posisinya seperti ini ya, ada subjek, ada have, has, had plus verb 3, maka untuk merubahnya menjadi kalimat negatif juga sama, tinggal menambahkan kata not setelah have, ya. Sehingga kata kalimat I have cleaned my room, kalimat negatifnya menjadi I have not cleaned my room. Ya, kalimat positif yang tadinya my sister has done her homework berubah kalimat negatifnya menjadi my sister has not done her homework, dan he had moved berubah menjadi he had not moved, ya. Gini, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kalimat positif di mana subjeknya itu diikuti oleh model seperti can atau could, might, will, would, shall, should, dan must. Ya, contohnya misalnya kalimat positifnya seperti I can swim, ya. Di sini subjek I diikuti oleh models can. Ya, kemudian you should see a doctor, ya. Subjek should. Kemudian my sister will go, my sisternya sebagai subjek diikuti oleh will. Kemudian he may be late, ya. Subjeknya he diikuti oleh may, dan yang terakhir they must come, ya. Subjeknya they diikuti oleh kata must, maka untuk merubah negatifnya cukup menambahkan kata not setelah modelsnya tadi, sehingga I can swim berubah menjadi I cannot swim,
Ya. Nah, untuk kata cannot ini memang digabung ya, penulisannya ya tidak dipisah. Gitu, I cannot swim. Nah, kemudian you should see a doctor berubah menjadi you should not see a doctor ya. Jadi kata not-nya ini letaknya setelah should. Ya, my sister will go menjadi my sister will not go. He may be late berubah menjadi he may not be late. They must come berubah menjadi they must not come. Nah, kemudian muncul lagi lah masalah. Kalau misalnya kalimatnya itu tidak ada to be, tidak ada to have plus verb 3, juga tidak ada modals. Terus bagaimana cara merubahnya menjadi kalimat negatif? Oke, contohnya misalnya contohnya ya, di sini kalimat positifnya I speak English ya. Bisa dilihat setelah subjek I itu tidak ada diikuti oleh to be seperti am, is, are, was ataupun were, juga tidak diikuti oleh to have ya, have, has, had diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga, juga tidak ada diikuti oleh modals ya. Kemudian kalimat berikutnya sama juga, my sister plays volleyball, tidak ada to be, tidak diikuti ada to have plus verb 3 dan juga tidak ada modalsnya setelah subjek ya. Begitu juga they ate hamburger, dan yang terakhir he has cars. Nah, maka untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif, kita tidak boleh langsung menambahkan kata not gitu. Jadi misalnya I speak English, oh kita rubah negatifnya aja deh langsung I speak not English, oh tidak boleh. My sister plays volleyball, berubah langsung jadi my sister plays not volleyball, tinggal ditambahkan not saja gitu ya. Kemudian they ate hamburger, oh juga tidak boleh kita mengatakan negatifnya they ate not hamburger gitu. Dan yang terakhir he has cars, juga tidak boleh langsung menambahkan not di belakangnya. Oke, nah mungkin bingung nih yang kalimat he has cars kok nggak boleh jadi he has not cars, kan padahal ada kata has di sini. Nah, ya sudah dijelaskan di awal tadi, yang boleh ditambahkan not langsung setelah has, had, dan had itu adalah apabila kalau setelah kata has itu diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga ya. Sedangkan di kalimat ini setelah kata has itu diikuti oleh kata cars, di mana cars ini bukan kata kerja bentuk ketiga ya, tetapi adalah noun. Nah, sehingga kita tidak boleh meletakkan not-nya ini setelah has. Nah, jadi kalau kasusnya seperti tadi ya, tidak ada to be, tidak ada have, tidak ada to have plus verb 3 ataupun modals, maka untuk merubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif harus menambahkan kata do not atau kata does not ataupun did not setelah subjek. Ya, tergantung jenis verb yang digunakan, apakah dia menggunakan verb 1, verb SES, ataukah verb 2. Dengan selalu diikuti oleh verb 1 setelah kata do not, does not, ataupun did not tadi. Ya. Oke, saya langsung kasih contoh. Misalnya ada kalimat di mana subjek itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ya. Oke. Nah, untuk merubah tadi ini ya kalimat positif menjadi negatif apabila kalimatnya adalah subject plus verb 1, maka menambahkan kata do not setelah subjek dan setelah kata do not-nya diikuti oleh bentuk verb 1. Oke, contohnya I speak English ya. Di sini subjeknya adalah I ya. Kemudian diikuti oleh speak. Speak ini adalah bentuk kata kerja pertama. Nah, di sini ditulis, sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk merubah kalimat yang susunannya adalah subjek diikuti oleh bentuk kata kerja pertama, maka untuk menjadi kalimat negatif adalah menambahkan kata do not setelah subjek. Nah, karena subjeknya I, ya, kemudian
verbnya adalah verb 1, maka setelah I kita pakai kata do not. Ya. Kemudian setelah kata do not diikuti oleh verb 1 ya. Jadi I do not speak English. Ya. Ini untuk subject plus verb 1. Nah, atau bisa juga do not ini disingkat menjadi don't ya. Kalau males tulis panjang-panjang mau ditulis seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini untuk subjek yang plus verb 1. Kemudian, kalau untuk subjek plus verb S atau ES, ya, contoh kalimatnya misalnya, my sister plays volleyball, ya, di sini subjeknya adalah my sister, ya. Kemudian plays ini adalah verb S atau IS, ya. Kalau ada yang masih ingat, verb S IS itu adalah bentuk kata kerja pertama yang ditambahkan dengan akhiran S atau S, ya. Nah, kalau posisinya seperti ini ya, ada subjek, kemudian berakhiran setelah subjek diikuti oleh verb S atau S, maka untuk merubahnya dari kalimat positif menjadi negatif adalah dengan menambahkan kata does not setelah subjek, ya. Jadi setelah my sister ditambahkan kata does not. Nah, setelah kata does not diikuti oleh verb 1. Nah, di mana bentuk kata kerja pertama atau verb 1 dari plays ini adalah play, ya. Jadi does not play volleyball. Atau kalau masih misalnya males menulis panjang, sama mau disingkat silakan menjadi my sister doesn't play volleyball. Nah, yang terakhir, kalau dia posisi kalimat positifnya adalah subjek diikuti oleh bentuk kata kerja kedua. Contoh kalimatnya misalnya they ate hamburger, ya. Subjeknya they diikuti oleh kata kerja bentuk kedua yaitu ate yang merupakan bentuk kata kerja kedua dari eat, makan. Ya. Nah, maka untuk merubahnya dari kalimat positif menjadi negatif adalah dengan menambahkan kata did not setelah subjek, ya. Subjeknya tadi kan they, ya. Nah, maka setelah they ditambahkan kata did not menjadi they did not. Nah, setelah did not diikuti lagi oleh bentuk kata kerja pertama, di mana kata kerja pertama dari ate adalah it. Ya, jadi kalimat positif yang tadinya they ate hamburger, maka untuk kalimat negatifnya berubah menjadi they did not eat hamburger, ya. Jadi yang perlu diingat setelah kata do not, does not ataupun did not ini harus selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh bentuk kata kerja verb ing gitu, tidak boleh verb 3, tidak boleh juga verb to. Harus selalu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Oke. Nah, kemudian berarti bagaimana dengan kalimat ini? He has cars, positifnya gitu ya. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan ya. Ini di dalam kalimat ini tidak ada to be-nya, tidak ada juga have, has, had plus verb 3, tidak ada juga modals-nya, ya. Maka untuk negatifnya tidak boleh he has not cars, ya. Nah, karena tidak ada to be, tidak ada to have plus verb 3, dan juga tidak ada modalsnya, maka untuk merubah kalimat tersebut menjadi negatif harus menambahkan kata do not, does not, ataupun did not setelah subjek, tergantung jenis verb yang digunakan. Apakah setelah subjek tadi diikuti oleh bentuk kata kerja pertama, kata kerja bentuk SES, ataukah bentuk kata kerja kedua, di mana setelah kata do not, does not, ataupun did not tadi selalu diikuti oleh bentuk kata kerja pertama, ya. Jadi kalau kalimat positifnya he has cars, ya. Nah, di sini kata has, ya, adalah verb S atau WS dari have.
gitu. Nah, sehingga kan otomatis ini menjadi subjek plus verb S atau IS, sehingga untuk merubah kalimat positif yang subjeknya tadi diikuti oleh verb SIS menjadi negatif, maka kita menambahkan kata does not setelah subjek. Ya, berarti setelah kata he kita beri kata does not. Ya, he does not. Nah, setelah kata does not diikuti oleh verb one, di mana bentuk kata kerja pertama dari has itu adalah have. Jadi kalimat lengkap negatifnya menjadi he does not have cars. Oke, di sini kita coba kerjakan soal bareng-bareng ya. Oke, di sini kalimatnya adalah perintahnya adalah change the following sentences into negative sentences ya. Jadi saya minta untuk kalimatnya yang ini dirubah menjadi kalimat negatif. Oke, kalimat yang pertama ada she will go to Japan. Ya, kita lihat setelah subjek ada kata will. Ya, will ini kan termasuk ke dalam modals, ya. Sehingga aturannya tadi diingat, kalau dalam suatu kalimat setelah subjek diikuti oleh to be, to have, plus verb 3 ataupun modals, maka untuk merubah kalimat menjadi kalimat negatif cukup menambahkan kata not setelah to be, to have ataupun modals tadi, ya. Sehingga kalimat negatifnya menjadi she will not go to Japan. Ya, kata not-nya langsung ditambahkan setelah kata will. Bagaimana dengan kalimat yang ini? Di sini kalimat positifnya my father bought a car last month. Ya, oke, bisa dilihat di sini setelah subjek ya, tidak diikuti oleh to be, tidak juga diikuti oleh have, has, had plus verb 3, tidak juga diikuti oleh modals gitu ya, tidak ada kata can, could, may dan sebagainya, tetapi dia diikuti oleh kata book. Itu ya. Nah, karena tidak ada karena di dalam kalimat ini setelah subjeknya tidak diikuti oleh to be, tidak juga diikuti oleh to have plus verb 3, tidak juga diikuti oleh modals, maka pilihan jawabannya antara menambahkan kata do not atau does not ataupun did not. Ya. Oke. Nah, kata book di sini adalah bentuk kata kerja kedua dari buy, ya. Sehingga apabila kalimat positif di mana subjek itu diikuti oleh bentuk kata kerja kedua, maka untuk merubahnya menjadi kalimat negatif itu adalah dengan menambahkan kata did not setelah subjek, ya. Jadi subjeknya my father, ya, masih sama kita tulis di sini my father, tambahkan kata did not. Nah, setelah did not itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, ya, di mana kata kerja bentuk pertamanya adalah buy. Ya, baru sisa kalimatnya sama, a car last month. Oke, nah kemudian bagaimana dengan kalimat ini? Oke, kalau ada yang tahu jawabannya bisa nanti dipresentasikan di kelas di pertemuan berikutnya. Sekian materi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.